Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fauziah Rahmatika dari 11 RPL 1 absen 4 SMK Telkom Purwokerto. Saya di sini akan menjelaskan tentang UML. Deskripsi UML. UML adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. UML merupakan bahasa standar untuk penulisan blueprint software yang digunakan untuk visualisasi, spesifikasi, pembentukan, dan pendokumentasian alat-alat dari sistem perangkat lunak. Fungsi UML. Fungsi UML ada 6, yaitu dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah, dapat berguna sebagai blueprint sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja, dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Jenis-jenis UML ada 13. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram yaitu diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram yaitu diagram yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Yang keempat, kelas diagram. Kelas diagram yaitu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi pada diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sistem tersebut. Yang kelima, state machine diagram. Communication diagram yaitu diagram yang dapat menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Hampir sama seperti sequence diagram, akan tetapi communication diagram lebih menekankan kepada peranan masing-masing objek pada sistem. Yang selanjutnya, development diagram. Development diagram yaitu diagram yang menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik. Dapat juga dikatakan untuk menampilkan bagian-bagian software yang terdapat pada hardware dan digunakan untuk menerapkan suatu sistem dan hubungan antara komponen hardware. Jadi development diagram intinya untuk menunjukkan letak software pada hardware yang digunakan sistem. Komponen diagram. Komponen diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan software dari satu ataupun lebih kelas, dan biasanya berupa file atau .exe, source code, tabel, dokumen, dan lain sebagainya. Objek diagram. Objek diagram yaitu objek yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antaranya. Composite struktur diagram. Composite struktur diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian kelas, komponen, atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi composite
struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. Interaksi overview diagram. Interaksi overview diagram yaitu diagram yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Paket diagram yaitu diagram yang digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Timing diagram. Timing diagram yaitu diagram yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Keuntungan UML. Kemampuan untuk menangani tipe-tipe data dan masalah-masalah yang lebih kompleks dan rumit, memperbaiki komunikasi antara pengguna, analis, perancang, dan program, meningkatkan derajat konsisten antara tahap analis, perancang, serta kegiatan pemrograman karena menggunakan model yang sama untuk setiap tahap. Ketangguhan sistem, kemampuan untuk menggunakan ulang hasil analis, perancangan, serta pemrograman. Use case diagram. Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Simbol atau notasi. Yang pertama, aktor menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua, dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri atau independen. Yang ketiga, generalisasi, yaitu hubungan di mana objek anak atau deskripsi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atas objek induk. Yang keempat, include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keenam, association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Yang ketujuh, system, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang ke-8, use case, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem dan yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang ke-9, kolaborasi, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Yang ke-10, node, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Fungsinya ada 3, yaitu menjelaskan fasilitas yang ada, komunikasi dengan klien, membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Salah satu kelebihannya yaitu interaksi antara pengguna dan sistem lain dengan sistem yang akan dibuat cukup tergambar dengan baik. Kelemahannya yaitu kekurangan mengenai data masih kurang teridentifikasi dengan baik. Kelas diagram. Kelas diagram adalah kelas deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, perilaku, dan relasi yang sama, sehingga dengan adanya kelas diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Kelas diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan kelas antarmuka, kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram ini umum dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi objek. Kelas diagram berfungsi untuk menjelaskan tipe dari objek, sistem, dan hubungannya dengan objek yang lain. Objek adalah nilai tertentu dari setiap atribut kelas entity. Pada penggambaran kelas diagram ada dikenal dengan kelas analis, yaitu kelas berstereotipe, tapi yang biasanya dipakai adalah kelas diagram tanpa stereotip. Simbol atau notasi. Yang pertama, generalization,
hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atas objek induk. Yang kedua, nari association, yaitu upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga, kelas, himpunan dari objek-objek yang berbagai atribut serta operasi yang sama. Yang keempat, kolaborasi, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem untuk menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kelima, realization, operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam, dependensi, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Yang ketujuh, asosiasi, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Fungsinya, kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, berfungsi untuk memberikan identitas pada sebuah kelas. Yang kedua, atribut, fungsinya adalah untuk memberikan karakteristik pada data yang dimiliki suatu objek di dalam kelas. Ketiga, dalam metode, fungsinya adalah memberikan sebuah fungsi ke sebuah objek. Kelemahannya sulit untuk penentuan antara atribut atau kelas, sering terjadi kesalahan. Pengimplementasian struktur data sukar dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.